Mari kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Saudari-saudara, pada perayaan Ekaristi sore hari ini kita mengikut sertakan pula saudari-saudara kita yang bersyukur dan bergembira atas anugerah ulang tahun. Pertama, ulang tahun imamat untuk 3 pastor, Pastor Vius Octavianus, Pastor Rufinus Rampun, dan juga Pastor Agus Matasak. Juga kita bersyukur atas anugerah pertambahan usia, ulang tahun kelahiran dari Ibu Tati Tantular pada tanggal 31 Juli yang lalu. Kita juga mendoakan mereka yang sedang sakit, yang memohon doa kita, dan kita janjikan doa untuk Saudari Gabriela Audrey Karen yang akan menjalani operasi, juga untuk Opa Chandra Hadisa Putra yang sedang berobat karena sakit yang diderita. Juga kita mengenang dan mendoakan Bapak Thomas Tan Yen Lee, Yen Hu, Hendra Sinyoman, dan Bapak Hendrikus Hengkiso, mereka yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-18. Ketika kebutuhan kita serba tercukupi, kita merasa berpuas diri. Kepuasan akan hal duniawi sering membutakan dan menutup hati kita terhadap situasi, kondisi, dan persoalan yang terjadi. Bahkan lebih parah, kita menutup hati terhadap kehadiran Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa fokus dan orientasi utama hidup kita, dasar pokok dari iman kita adalah Yesus sendiri. Dialah roti hidup yang telah turun dari surga, mengenyangkan hidup kita, mengenyangkan rohani kita, dan menguatkan jiwa kita. Mari kita mohon agar dalam perayaan ini roti itu kita terima senantiasa, setiap hari, setiap waktu. Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar, haus, dan miskin.
Engkau telah memberi makan kepada orang banyak untuk menarik dan mengangkat mereka kepada hal-hal yang lebih luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Kalau baik, bagikan kebaikan itu kepada orang di kiri dan kanan Anda. Senyum dulu dong. Ya. Siapa tahu yang di sebelah itu hatinya lagi sedih. Ya. Yang gembira berbagi sama yang sedih. Siapa tahu yang di sebelah itu lagi gelisah, galau dan merana alias gegana. Kata kunci yang sangat dahsyat untuk masyarakat dunia zaman sekarang itu apa? Viral. Kalau tidak viral, tidak keren. Kalau tidak viral, tidak keren. Kalau tidak viral, tidak keren. Mulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk itu viral. Instagram, Facebook, tweet X, apalagi FYP, TikTok, Reels, Shorts, dan lain sebagainya. Mukjizat Yesus yang kita dengarkan minggu lalu, seandainya terjadi di Jalan Andalas nomor 51 ini, 61, nomor 61, lalu direkam oleh salah satu umat di broadcast viral gereja kita. Ya, di gereja paroki Andalas terjadi penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Baiknya apa? Baiknya adalah semakin banyak orang yang kemungkinan tertarik dengan iman kita. Tidak baiknya apa? Manusia zaman modern hanya berhenti pada apa yang kelihatan, apa yang dibuat. Tidak sampai pada apa dan siapa yang ada di balik itu. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan percakapan Yesus dengan orang-orang yang mengikuti Dia. Pertanyaan Yesus sebenarnya sederhana, apa yang datang kamu cari? Ya. Kamu sudah mengikuti saya begitu jauh, kamu sudah mengekor di belakang saya dan murid-murid saya begitu jauh, sebenarnya apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan dari saya? Kalau kita meringkas percakapan Yesus dengan murid-muridnya jelas. Apa yang mereka cari? Mereka mencari makanan. Ya. Yesus yang mereka lihat ini menggandakan 5 roti dan 2 ikan, luar biasa. Orang tidak perlu capek-capek kerja. Yang penting bawa saja sama Yesus. Tolong ada 5 ekor ikan ini sama 2, kasih banyak-banyak dulu. Ya, stok 1 minggu lah. Ya. Selain stok untuk dalam rumah, saya juga jual dan lain sebagainya. Jelas, apa yang mereka cari? Makanan. Apa yang menjadi fokus mereka? Adalah ketika Yesus membuat mukjizat dengan melipat gandakan pemberian seorang anak kecil berupa 5 roti dan 2 ikan. Pemberian yang kemudian berlipat ganda dan mengenyangkan, itulah yang kemudian mereka cari. Maka Yesus mengatakan apa? Kamu mencari saya bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Apa yang terjadi? Kalau saya renung-renungkan, Yesus yang sudah membuat banyak mukjizat, Yesus yang sudah mewartakan sabda dan kerajaan Allah, kemudian direduksi atau dikurangi wibawanya hanya menjadi sekedar pesulap. Ya, hanya sekedar menjadi pribadi yang menggandakan makanan. Fokus bergeser dari Yesus sebagai tokoh sentral keselamatan menjadi hanya sekedar pengganda makanan.
yang penting kenyang. Kira-kira begitu kalau kita mau masuk dalam alam pikir orang-orang yang ada di sekitar Yesus waktu itu. Saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengusik rasa beriman kita. Injil hari ini mau membongkar rasa beriman kita. Apa yang sebenarnya kita cari ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Yesus dalam Injil sedikit menyinggung tentang peristiwa manna yang turun dari surga. Dan melalui peristiwa ini Yesus mau masuk ke dalam sebuah misteri yang lebih besar daripada sekedar kenyang secara fisik. Kekenyangan secara fisik adalah sebuah cara dan tanda yang mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah lebih besar dan lebih luar biasa daripada yang dapat kita bayangkan. Maka sebagai ciptaannya kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Pada kesempatan yang lain, bukankah Yesus mengatakan, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi terutama dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau dalam Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang memuaskan rasa lapar dan juga rasa lapar rohani kita, maka menjadi jelas bahwa saat ketika kita datang pada Yesus yang dikenyangkan dalam diri kita, terutama dan pertama-tama adalah hidup kita, adalah jiwa kita, adalah rohani kita. Roti hidup yang kita santap mungkin secara fisik bisa membuat kita lapar lagi. Tetapi secara rohani, roti hidup yang kita terima akan mengenyangkan kita untuk selama-lamanya. Karena roti yang kita terima itu berasal dari surga. Dan roti yang kita terima itu kita terima dalam kepercayaan dan iman bahwa Yesus, bahwa Tuhan, bahwa Allah selalu menyertai dan menemani hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, ada banyak bentuk kelaparan di dunia ini. Namun dalam konteks kita, kelaparan spiritual adalah yang paling membahayakan. Bahwa orang merasa Allah tidak hadir untuk dia. Bahwa orang merasa Allah jauh dari dia. Sehingga kelaparan rohani perlu disembuhkan, perlu untuk diselamatkan. Dan kelaparan rohani itu terjawab dalam Injil hari ini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pewahyuan Yesus sebagai roti hidup mengarahkan pikiran kita, mengarahkan iman kita kepada makna dan arti dari roti hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang abadi. Nah, kehidupan yang abadi itu ada Yesus yang menjadi jaminannya. Hidup yang kekal itu ada Yesus yang menjadi jaminan keselamatannya. Yesus menjadi jaminan untuk hidup kekal itu karena dalam Dia ada hidup dan dalam Dia ada kelimpahan. Kita ditantang untuk datang dan percaya kepadanya. Karena menerima Dia, kita akan menemukan jalan dan orientasi hidup kita yang sejati, yaitu hidup bahagia bersama Bapa di surga. Saudari-saudara yang terkasih, dalam hidup harian tidak dapat disangkal bahwa kita sering menghabiskan waktu dan kesempatan untuk sekedar dan hanya fokus mencari apa yang ada di dunia ini untuk memenuhi dan mengenyangkan rasa lapar jasmani kita akan makanan. Bahkan sekarang segala macam cara bisa orang tempuh, bisa orang lakukan untuk dapat sekedar
memenuhi rasa lapar dan haus secara fisik. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tidak ada yang keliru dengan usaha dan kerja keras harian kita. Namun, kalau kemudian pemenuhan kebutuhan fisik dan duniawi menjadi fokus dan tujuan utama hidup kita, godaan untuk menjadikan Tuhan hanya sebagai pelengkap, objek penderita, akan menjadi semakin besar. Tuhan kemudian hanya kita jadikan objek iman yang kita sapa kala kita butuh. Tuhan kemudian kita reduksi atau kita kurangi maknanya hanya dalam konsep magis dalam pikiran. Yang kita keluarkan konsep itu kalau kita membutuhkan sulap dan sihir menghadapi hidup yang serba sulit. Apa maksud saya? Kalau hidup sudah mulai susah, mulai Tuhan tolong saya, buat mukjizat ini, buat mukjizat itu. Kekeliruan konsep ini kadang diperparah dengan kesibukan dan rutinitas harian kita. Maka kita tidak punya waktu, kita tidak memberi waktu. Itu lebih tepat. Bukan kita tidak punya waktu, kita hanya tidak mau memberi waktu untuk Tuhan. Kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Dia sudah mengenyangkan kita sekali untuk selamanya. Karena kita terlalu sibuk dalam dunia, sehingga fokus dan orientasi hidup kita kemudian berubah. Kita datang pada Yesus hanya kala kita lapar, yang berarti kita datang pada Dia hanya kala kita butuh atau kita menginginkan sesuatu. Saudari-saudara yang terkasih, orientasi hidup kita adalah Yesus sang roti hidup yang harus dari hari ke hari memotivasi kita untuk berusaha berjuang memenuhi rasa lapar kita yang sesungguhnya. Kalau kita merindukan surga, kalau kita merindukan dan menginginkan kehidupan dan keabadian bersama Bapa, maka fokus dan orientasi kita haruslah pertama-tama dan terutama Yesus sebagai sang roti hidup. Supaya urusan perut, urusan dunia, urusan yang ada sekarang tidak mengaburkan kita, tidak menutup pandangan kita bahwa fokus kita yang utama adalah Yesus. Nah, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima roti kehidupan itu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyantap roti yang menguatkan jiwa dan batin kita. Apakah roti hidup itu yang sudah kita terima juga kita bagi-bagikan dalam hidup kita? Masakan Tuhan sudah membagi dirinya untuk kita. Kita tidak mau dan tidak berani untuk berbagi dan membagikan diri kita dengan orang di sekitar kita. Setiap kali kita diundang untuk hadir dalam Ekaristi, baik mingguan, harian, komunitas dalam rukun atau wilayah, setiap kali itu pula lah kita diundang untuk membangun fokus dan orientasi kita hanya pada roti hidup yang sejati, yaitu Yesus. Kalau Yesus selalu hadir untuk kita, masa kita hanya mempersiapkan dan menyediakan diri kita ala kadarnya saja? Jangan-jangan orientasi kita pada Ekaristi selama ini dibatasi oleh konsep yang kita buat sendiri untuk membenarkan diri kita. Misalnya, asal saya terima komuni, saya sudah ikut Ekaristi. Atau mau datang misa terlambat atau tepat waktu, asal saya komuni, aman ji itu. Atau mau ikut misa konsentrasi atau tidak, main HP atau tidak, keluar masuk gereja atau tidak, asal terima komuni, pasti masuk surga ji itu. Saudari-saudara yang terkasih, roti hidup yang kita terima sungguh luar biasa. Kalau sesuatu yang luar biasa ini yang turun dari surga kita terima hanya dengan biasa-biasa saja, maka marilah kita berbenah. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, kamu sudah belajar mengenal Kristus.
Pertanyaan penting bagi kita, Kristus seperti apa yang kita kenal? Kristus sebagaimana Kristus adanya, ataukah Kristus sebagaimana yang ada dalam pikiran dan benak kita? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah kita masing-masing. Mari saudari-saudara yang terkasih, roti yang telah turun dari surga itu kita terima. Apa yang kita terima itu kita hidupi, kita hayati. Tidak hanya sekedar dalam peribadatan, dalam liturgi, tetapi juga dalam pelayanan, dalam aktivitas kita setiap hari. Supaya apa? Supaya segala sesuatu berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara terkasih, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita. Kita bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita berkumpul di sini di dalam nama Yesus Tuhan kita, dengan membawa ke hadapan-Nya segala kebutuhan umat-Nya dan kelaparan seluruh dunia. Marilah mengatakan kepada-Nya, Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi gereja, semoga para imam dan para pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua manusia di seluruh dunia yang kurang makan dan terlalu miskin untuk membangun kehidupan yang sungguh manusiawi, semoga mereka yang berpenghasilan cukup menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kekurangan, agar semua manusia dapat hidup layak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua komunitas Kristiani, semoga seluruh umat Kristiani mulai menghargai nilai Ekaristi yang luhur dan menggali kekuatan darinya untuk melibatkan diri demi sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga setiap kali merayakan Ekaristi, kami benar-benar bertemu dengan Kristus yang hidup. Semoga Ia memuaskan kelaparan kami akan hal-hal yang baka dan menolong kami untuk saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi saudari-saudara yang merayakan ulang tahun pada hari ini, para pastor yang merayakan ulang tahun imamat, Pastor Agus Matasak, Pastor Vius Octavianus, dan Pastor Rufinus Rampun,
juga untuk Ibu Tati Tantular yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga para saudari dan saudara ini senantiasa beroleh rahmat cinta, penyertaan dan kasih dari Tuhan seturut tugas dan panggilan mereka masing-masing. Semoga pertambahan usia tabisan, kesetiaan dalam rahmat tabisan, dan juga pertambahan usia kelahiran yang diterima menjadikan mereka sungguh-sungguh semakin percaya kepada Allah Sang Penyelenggara kehidupan yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Semoga kepada mereka dianugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan dalam hidup setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi mereka yang sedang sakit, bagi Opa Chandra Hadisaputra dan Saudari Gabriela Audrey Karen, iya Bapa, semoga para saudari dan saudara yang sedang sakit ini memperoleh kesembuhan oleh karena pertolongan-Mu sendiri. Semoga melalui siapa saja yang merawat mereka, semoga mereka memperoleh kesembuhan. Juga bersama dengan siapa saja yang menolong dan menyertai serta berniat baik dalam membantu mereka memperoleh kesembuhan. Berkatilah para tenaga medis, obat-obatan dan semua serta setiap apa yang mereka dapatkan. Semoga dari itu mereka memperoleh kesembuhan agar boleh kembali beraktivitas bersama keluarga dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Henrikus Hengki So, Thomas Tan Yen Lee, Yen Hu, dan Hendra Sinyoman. Semoga para saudari dan saudara yang telah meninggal dunia ini beroleh kehidupan yang kekal, beroleh tempat yang abadi bersama Bapa di surga. Semoga pengampunan dan kerahiman Allah turun dan berlimpah atas mereka bila mereka masih memiliki halangan untuk bersatu sepenuhnya dengan Bapa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Saudari-saudara, mari kita mempersembahkan doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan Yesus Kristus, jadilah roti kehidupan kami dalam Ekaristi Kudus. Jadilah juga terang dan kehidupan bagi orang-orang yang mencari Engkau, serta kepuasan dan kegembiraan bagi semua orang yang telah menemukan Dikau. Tinggallah beserta kami kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat, syukur bagimu dalam hasti kudus, ya Allahku. Pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat, syukur bagimu dalam hasti kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Engkau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Engkau kuatkan dalam pesiarahan hidup ini, agar kami selalu mengerahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Agustus 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 27 dan 28 Juli 2024 sebesar Rp20.383.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.305.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp405.000. Misa hari ulang tahun imamat sebesar Rp560.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.102.000. Kotak gerbu bulan Juli sebesar Rp1.850.000. Sumbangan pembuatan Gua Maria
Rukun Franciscus Saverius sebesar 10 juta rupiah, Ibu Lili sebesar 500.000 rupiah, dan Ibu Teresia Pandean sebesar 200.000 rupiah. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dengan Yolanda Evangelista Maru sebagai pengumuman pertama. Servasius Muatbota dan Yuliana Lucia Tati sebagai pengumuman pertama. Andreas Harjadi dan Foni Jaya sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 3. Sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma, pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, jam 6 sore sampai dengan jam setengah 8 malam di Aula Paroki lantai 4. Maka bagi yang masih ingin mendaftar, silahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat baptis dan pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar dan melampirkan surat komuni pertama dan kakak Katolik biduk. Syarat kelas 3 SMP ke atas atau yang telah berusia 15 tahun ke atas telah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama. Keempat, pelaksanaan pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16.30 sampai dengan 18.00 di ruang rapat paroki lantai 2. Diharapkan kepada orang tua untuk mengingatkan kembali pada anak-anak untuk menghadiri pertemuan tersebut. Kelima, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 5 sore sampai selesai akan dilaksanakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang bertempat di bumi Raja Wali dengan acara devosi kepada Bunda Maria dan perayaan Ekaristi. Perayaan ini dilaksanakan dalam suasana rasa syukur Yubileum 100 tahun KWI dan rasa syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia. Keenam, dalam rangka hari ulang tahun Imamat ke-7 Pastor Nando, maka kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri acara sebagai berikut. Misa syukur hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 18.00. Ramatama akan dilaksanakan di aula lantai 1 dan basement. Atas yang ketujuh, akan diadakan pendidikan dasar wajib CU Mekarkasi pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 13 dan 14 Agustus 2024 pukul 18.00 sampai selesai, tempat di Gereja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan kehadiran kita dalam Ekaristi malam hari ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa.
Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Selamat malam, terima kasih.